Halo semua, pada part 14 ini kita akan membahas mengenai switch case, di mana switch case ini digunakan untuk pengkondisian di dalam JavaScript. Nah, untuk materi lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi link di bawah ini atau di dalam kolom deskripsi. Di sana terdapat suatu artikel yang menjelaskan lebih lengkap mengenai switch case. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, teman-teman, langkah pertama silakan buat folder baru yaitu switch case, di mana kita akan membuat satu file. Kita coba dengan nama index.js. Nah, di dalamnya kita akan membuat suatu variabel dengan nama angka, dan kita akan buat suatu inputan. Kita beri keterangan, masukkan angka. Nah, selanjutnya untuk membuat switch case tentunya diawali dengan switch, lalu kita panggil variabel angka yang sudah kita buat. Nah, di sini kita buat nih case, di mana case ini merupakan case pertama atau suatu aturan pertama yang harus dipenuhi gitu. Nah, misalkan di sini ketika betul atau nomor 1, kita akan tampilkan console log, yaitu Anda memasukkan angka 1. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk memberhentikan dari case pertama ini, kita gunakan break. Nah, kita bisa copy nih untuk pembuatan dari case selanjutnya. Oke, kita rapikan teman-teman. Nah, kita buat nih menjadi nomor 2, dan ini menjadi 3. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi anggaplah kita mempunyai suatu aturan atau 3 aturan yang ketika jika angka yang diinputkan 1, maka dia akan menampilkan memasukkan angka 1, 2, dan 3 ya, seterusnya. Nah, kita juga perlu menambahkan suatu case atau kondisi di mana dia itu berisi default. Nah, ketika kita menginputkan tidak terdapat di dalam kondisi ini, maka dia akan menampilkan console log, yaitu angka yang Anda masukkan gitu ya. Masukkan salah. Nah, seperti ini. Kita lakukan break. Oke, kita coba save. Lalu kita coba running. Switch case JS. Oke, di sini prompt. Prompt itu digunakan untuk inputan di web browser ya teman-teman. Oke, kita juga bisa coba nih teman-teman untuk mengcopy dari index.html ini. Kita gunakan web browser untuk pengetesannya ya. Misalnya kita buat juga new file, yaitu index.html seperti ini. Kita pastikan. Lalu di sini kita panggilnya tadi index. Nah, jadi ini memanggil file index.js ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa menggunakan konsol nih. Coba kita running dulu. Atau kita bisa di sini runningnya. Lalu kita buka go live atau live server ya yang sudah kita install sebelumnya. Nah, kita akan diarahkan nih ke dalam web browser.
Nah, kita akan masukkan nih angka, misalnya kita masukkan angka 1. Oke, jika kita coba inspect, apakah muncul hasilnya? Konsol. Oke, nah di sini Anda memasukkan angka 1. Oke, tapi jika seperti itu terlalu ribet ya untuk melakukan pengecekannya. Kita bisa ganti menjadi alert mungkin. Oke, seperti ini. Mungkin ini akan lebih memudahkan ketika kita melihat hasilnya. Coba kita save. Lalu kita refresh. Kita masukkan angka 1. Oke, Anda memasukkan angka 1. Seperti itu, teman-teman. Jika kita masukkan angka 3, maka Anda memasukkan angka 3. Oke. Jika kita inputkan angka 6, misalkan yang belum terdaftar ya. Nah, di sini default. Ini masih menggunakan console log. Kita coba ubah lagi menjadi alert. Kita save. Kita masukkan 7. Nah, angka yang Anda masukkan salah. Jadi tidak terdaftar di dalam switch case ini ya, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, kita akan belajar nih lebih jauh lagi mengenai switch case ini. Kita break komentar dulu saja ya. Selanjutnya kita buat nih variabel dengan nama item, di mana item ini sama tadi kita lakukan input from. Nah, kita kasih keterangan, masukkan nama makanan atau minuman. Nah, kita gunakan nih suatu enter ya, seperti ini. Contohnya, kan contoh daging, susu, sate, misalnya ada soft drink dan mie. Nah, jadi nantinya kita akan memasukkan nih contoh makanan dan minuman yang terdapat di dalam keterangan dari prompt. Nah, selanjutnya kita akan buat suatu kondisi di mana switch kita panggil item, lalu seperti biasa kita buat case. Yang pertama yaitu daging. Nah, daging kita munculkan alert. Kita akan menentukan nih, ini tuh makanan sehat atau tidak ya gitu ya. Makanan atau minuman sehat, seperti itu. Oke, lalu kita lakukan break. Kita buat lagi case. Kita masukkan susu. Ini juga sama, yaitu makanan dan minuman sehat ya. Nah, selanjutnya kita masukkan sate juga. Nah, kita masukkan sate nih. Ini juga sama, makanan minuman sehat, soft drink dan mie ya. Oke, kita anggaplah soft drink tersebut dan mie bukan makanan sehat ya. Jadi kita kasih keterangan. Soft drink, minuman tidak sehat gitu ya. Nah, tidak sehat. Oke, tadi kan mie ya. Seperti ini teman-teman, jadi kita mempunyai suatu validasi ketika yang dipilih itu daging, susu, dan sate, maka itu akan menampilkan sehat. Tapi jika soft drink dan mie itu menampilkan tidak sehat gitu. Nah, kita juga perlu teman-teman untuk menambahkan default
Nah, jadi ini akan memunculkan suatu alert di mana Anda memasukkan makanan dan minuman yang salah gitu ya. Oke, kita tambahkan break kembali. Kita save. Lalu kita coba jalankan ya, teman-teman. Kita bisa X dulu nih. Lalu kita coba refresh. Nah, masukkan nama makanan atau minuman. Oke, kita pilih daging. Kita enter. Makanan atau minuman sehat, teman-teman. Seperti itu. Coba kita masukkan susu. Ini juga sehat. Masukkan sate. Sehat. Lalu kita masukkan mie. Nah, ini makanan tidak sehat nih. Lalu, yang terakhir, soft drink. Nah, makanan atau minuman tidak sehat. Seperti itu, teman-teman. Jika kita salah input, misalkan kita ngasal, nah, Anda memasukkan makanan dan minuman yang salah. Oke, teman-teman. Untuk case kedua ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena kita akan melanjutkannya untuk ke tahap selanjutnya nih, mengenai switch case. Jadi, sebetulnya di dalam tahap selanjutnya ini kita bisa copy dari sini, teman-teman. Nah, kita kopikan. Lalu kita buka dulu nih untuk komentarnya. Karena kita hanya akan mempraktekkan bagaimana sih ketika di dalam sini tuh kita membuat suatu keterangannya itu satu kali gitu. Jadi kan ini daging, susu, dan sate ini sama menampilkan alert makanan atau minuman sehat. Sedangkan untuk soft drink dan mie itu juga sama, teman-teman. Menampilkan makanan atau minuman yang tidak sehat. Nah, supaya kodenya itu lebih ringkas, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Ini bisa hapus, teman-teman. Ini bisa hapus. Nah, yang bagian akhir yaitu sate. Ini akan ditampilkan. Jadi ketika daging itu akan mereferensi ke sini atau menampilkan ini, susu juga dan sate. Nah, untuk soft drink ini hapus. Nah, maka akan menampilkan yang di bawahnya yaitu mie. Coba kita save, lalu kita coba refresh. Nah, coba kita daging. Apakah tampil? Nah, dia itu tampil. Jadi dia memanggil yang ini, hasilnya. Yang terdapat di dalam sate. Oke, kita coba susu. Oke, tampil, teman-teman. Coba sate. Tampil. Lalu soft drink. Soft drink. Nah, dia juga menampilkan tidak sehat. Sama ya, yang di mie itu. Lalu kita sekali lagi yang mie. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk implementasi di dalam JavaScript mengenai penggunaan dari switch case. Oke, mudah-mudahan materi mengenai switch case ini bisa menambah pengetahuan teman-teman ya mengenai percabangan dalam JavaScript itu atau pengkondisian. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.